وصحبه ومن إليه منسوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد في لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحابة والآل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه فلا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan ribuan nikmat-Nya sehingga kita bisa dikumpulkan di dalam tempat yang paling Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Ahabbul makan ilallah masajiduha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah masjid-masjid. Alhamdulillah, kita di sini bersama-sama berkumpul di Masjid Ar-Rasyid untuk mengenang kepada Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Yang kita hormati, yang kita muliakan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Sugianto Sabran, dan istrinya yaitu Ibu Ivo Sugianto Sabran selaku Ketua Pramuka Kalteng yang berhalangan untuk hadir. Kemudian diwakilkan oleh Bapak Profesor Ibnu Hilmi selaku Pembina Harian Masjid Ar-Rasyid. Kemudian kita muliakan Bapak Ustadz Marzuki selaku Ketua DKM Masjid dan pengurus masjid lainnya yang tidak bisa Al-Fagir sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat Al-Fagir kepada beliau. Dan para hadrah, grup hadrah, munsyidi, hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di sini tentu bukanlah kebetulan. Ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa kita melangkahkan kaki kita, memudahkan gerakan hati kita untuk hadir di sini mengenang sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir di sini atas terselenggaranya acara ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan hajat-hajatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala luaskan rizkinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya. Yang belum nikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala cepatkan jodohnya. Yang belum punya anak, Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniai anak. Yang punya istri, udah jangan apa lagi. Amin, jangan. Ya. Masalahnya ibu-ibunya ada di belakang, Pak. Bisa demo antar sama saya. Yang punya utang, Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu lunaskan utangnya. Tidak cukup di situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan dia ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihisab, dan matikan dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang kita harapkan. Sukses dunia akhirat itu bukan kita bisa ukur dengan kekayaan kita. Bukan kita punya mobil yang mewah, rumah yang bagus, istri yang cantik, bukan. Tetapi kesuksesan yang kita raih sesungguhnya ialah istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam beribadah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala matikan dia
dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Insyaallah yang hadir di sini Allah Subhanahu wa taala matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nas ajma'in." Tidaklah sempurna keimanan seseorang melainkan ia mencintai aku melebihi cintanya kepada kedua orang tuanya, melebihi cintanya kepada anak-anaknya, dan melebihi cintanya kepada seluruh manusia. Jadi tidaklah sempurna keimanan kita kalau kita belum mencintai Rasulullah SAW melebihi cinta kita kepada kedua orang tua, anak, dan semua manusia. Lalu bagaimana kita mengukur kecintaan kita kepada Rasulullah SAW? Dikisahkan ada seorang badui. Orang badui ini orang kampung. Kalau bahasa Palembangnya uang kampung, Pak. Uang kampung. Ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah lagi khutbah. Yang namanya orang kampung, maaf, adabnya kurang. Rasulullah SAW lagi khutbah. Ini si badui nanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah ya Rasulullah?" Lagi khutbah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW dengan adab yang begitu mulia, ketika selesai khutbah, lalu dijawablah oleh Rasulullah SAW dihampiri badui tadi, "Mata sa'ah ya Rasulullah?" Kapankah hari kiamat ya Rasulullah? Ini sok-sokan ini orang kampung badui ini. Sok-sokan nanya kapan kiamat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Mada a'tadtalah?" Apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat? Biasanya kan orang kalau udah nanya kapan kita mau berangkatnya, biasanya udah siap. Ya, ini dia nanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat ya Rasulullah?" Kayak ini nggak sabar hidup di dunia. Tapi belum tentu dia masuk surga atau masuk neraka, dia belum tentu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Mada a'tadtalah?" Apa yang engkau siapkan? Lalu si badui ini menjawab, "Ma'atatulah, aku tidak siapkan apa-apa. Wala siyam, wala shaum, wala shalah, wala siyam." Bukan dengan banyak sholat, ke suatu siam. Walakin uhibbullah wa rasuluh. Akan tetapi aku cinta kepada Allah dan Rasul. Lalu Rasulullah SAW mendengar jawaban badui tadi tersebut. "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Lalu para sahabat ketika itu mendengar Rasulullah SAW menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ini semua sahabat senang semua. Katanya nggak ada perbuatan atau nggak ada ucapan Rasulullah SAW yang membuat kami senang selain ucapan ini. Karena mengapa? Karena para sahabat Rasulullah SAW ini semua cinta sama Rasulullah. Bahkan cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, cinta kepada Sayyidina Umar bin Khattab, cinta kepada Sayyidina Uthman bin Affan, cinta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat cinta sama Rasulullah beserta para sahabat-sahabat. Tentu kami akan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Namun, apakah bisa kita simpulkan seorang yang cinta mengaku, "Oh, ana cinta sama Rasul, dan ana cinta sama Allah, ana cinta sama Rasul"? Apakah ini langsung dikategorikan orang cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Rasulullah SAW? Enggak, masyaallah. Sebagian ulama mendefinisikan arti dari mahabbah ialah mailul qalbi ilal mahbub, condongnya hati kepada orang yang dicintai.
Al-muhib liman yuhib muti'. Orang yang cinta kepada orang yang dicintainya ini akan taat, nurut apa yang dikata atau apa yang dibicarakan orang yang dicintai. Bahkan Imam Hatim Az-Zahid berkata, "Man idda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam," barang siapa yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ghairi ittiba'i sunnah, tanpa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta sama Nabi, tapi sunnah-sunnah Nabi enggak dilakuin. Salat sunnah duha enggak pernah. Salat sunnah qabliyah jarang. Salat sunnah ba'diyah jarang. Salat sunnah witir enggak pernah. Salat sunnah tahajud enggak pernah. Tetapi mengaku cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini fahuwa kadzdzab. Ini bohong cinta. Orang kalau cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu ia akan melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sunnah, Pak. Ini sunnah, apalagi yang wajib ia tinggalkan. Tentu pembohong besar orang ini. Ya, harusnya kalau ia mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia akan melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Kutub Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang kita sering baca rotibnya, mungkin di masjid ini baca rotib Al-Haddad. Oh, dibaca, alhamdulillah. Rotib Al-Haddad dibaca, alhamdulillah. Itu terdapat asrar, rahasia-rahasia dari Sahih Rotib Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini ma min sunnatin, kata beliau, tidak ada sunnah yang ana enggak lakuin. Semua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua beliau lakukan, beliau laksanakan. Bahkan di akhir hayatnya beliau memanjangkan rambutnya karena untuk mengikuti sunnah Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah yang disebut dengan cinta. Beginilah yang disebut dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diceritakan juga ada satu sahabat yang bernama Sayyidina Zaid Ad-Dathina. Sayyidina Zaid ibn Ad-Dathina ini ketika ditawan oleh orang-orang musyrik, ketika ingin dikeluarkan, mau dibunuh ini Sayyidina Zaid ibn Ad-Dathina. Lalu ditawarkanlah oleh orang-orang musyrik ini, "Ya Zaid, wahai Zaid, apakah engkau ingin aku gantikan posisimu yang sekarang ini dengan posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekasihnya? Kalau engkau bisa mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, maka aku akan lepaskan kamu. Kamu akan bisa berkumpul bersama keluargamu." Lalu Sayyidina Zaid bin Ad-Dathina menjawab, "Seandainya ada satu duri saja yang mengenai Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak akan ridho. Apalagi engkau ingin bunuh duri saja yang mengenai beliau, aku tidak akan ridho," kata Sayyidina Zaid bin Ad-Dathina. Beginilah para sahabat-sahabat Nabi mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga diceritakan Sayyidina Thauban. Sayyidina Thauban ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Thauban ini sering hadir di majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau ini lagi gabut, Pak. Tahu gabut itu? Gabut tahu gabut? Gabut ini sumpah. Bahasa kita kan gabut sekarang. Sayyidina Thauban ini lagi gabut, lagi sumpah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Thauban, apakah gerangan engkau ini? Kenapa engkau ini kok berubah? Dulu engkau sering hadir di majelis ta'limku, di majelis ilmu bersamaku," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kenapa engkau sekarang jarang?" Lalu Sayyidina Thauban menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku takut ya Rasulullah," kata. "Aku takut ya Rasulullah, kalau di dunia aku bisa berkumpul bersamamu, menatap wajahmu. Nanti di akhirat nanti, apakah aku bisa bersamamu ya Rasulullah? Apakah
apakah aku bisa bersamamu ya Rasulullah? Lalu turunlah wahyu ayat Quran, wa may yuti'illah wa rasul fa ulaika an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Jadi ini ayat Quran turun lantaran kegabutan Sauban. Sauban gabut. Dia bingung, takut dia kalau di hari kiamat nanti dia nggak bisa lihat Rasulullah SAW. Turunlah ayat suci Al-Quran, walladzina wa man yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, itu kemudian akan dibangkitkan atau bersama dengan kekasihnya. Jadi siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, nanti di hari kiamat bakal dikumpulkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Sayyidina Thawban udah pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mukanya mulia, ganteng, tampan, bahkan gid'atul minal gamar, potongan dari rembulan. Cahaya muka dari Rasulullah SAW, bahkan seluruh cahaya yang ada di jagat alam semesta ini itu bersumber dari cahayanya Rasulullah SAW. Abu Jahal, kenal Pak Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Kenal ya? Siapa Abu Jahal? Paman Nabi Muhammad SAW. Tetapi apakah beliau mendapatkan hidayah dari Allah? Enggak. Ini Abu Jahal aja, setiap jalan berpapasan dengan Nabi Muhammad SAW dinunduk, Pak, menunduk, nggak berani lihat Nabi Muhammad SAW. Lalu sahabatnya bertanya, wahai Abu Jahal, aku perhatikan engkau setiap lewat berpapasan sama Rasulullah SAW pasti engkau nunduk, nggak pernah engkau lihat Nabi. Kenapa? Lalu Abu Jahal menjawab, aku takut gitu. Pancaran Nabi Muhammad SAW membuatku cinta sehingga aku masuk ke dalam agama Islam. Ini Abu Jahal takut, Pak. Sebenarnya ini Abu Jahal ini tahu Rasulullah SAW ini benar. Bahkan cintanya para sahabat ini sangat begitu luar biasa. Begitu juga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikatakan dalam qasidahnya, fakana maritu bur'an li illati, fakana dzikru maritu bur'an li illati, yang artinya dengan mengingat Nabi Muhammad SAW ketika beliau lagi sakit, ini sakit sembuh, ingat Nabi, lagi sakit ingat Nabi sembuh. Bahkan dikatakan lagi dalam qasidahnya, fi jannatin, di dalam surga, masyaallah, tidak membuatkan aku rindu kepada surga. Min wasfiha, dari sifat-sifat surga tersebut, dari bidadari yang cantik, dari makanan-makanan yang enak, kan surga ini. Bahkan tidak bisa terbayarkan oleh pikiran kita surga. Ini yang Habib Habsyi nggak mau. Anak masuk surga bukannya karena makanan yang enak, tempat tidur yang nyaman, bidadari yang cantik, enggak. Illa likaunil hibbi fiha khayyam, kecuali ada di dalam surga tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga dikatakan oleh Sayyidina Rabi'ah Adawiyah, seorang sufiyah, seorang waliullah perempuan. Waliullah Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, kenal semua tokoh sufiyah. Bahkan beliau berkata, seandainya kalau di neraka aku bisa melihat Rasulullah, bisa melihat Allah, mungkin aku siap untuk masuk neraka. Jadi mereka ini sangat cinta kepada Allah, sangat cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah cinta-cinta para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh sebagian ulama, sahabat Nabi ini, law ikhtara suhbatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baina jannah, lakhtaru suhbatan Nabi Muhammad SAW. Kalau sahabat Nabi ini dikasih pilihan, mau nemenin Nabi hidup di dunia gak mati-mati
Apa mau mati tapi masuk surga langsung? Sahabat Nabi pilih yang mana? Kalau kita mungkin pilih yang mana? Masuk surga aja udah. Masuk surga beres, nikmat, kekal dalam. Kekal di dalam surga itu kekal. Kalau sahabat Nabi enggak. Lakhtaru suhbatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan memilih untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mendengarkan cerita-cerita sahabat tadi, insya Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita cinta kepada beliau, timbullah Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan rasa cinta yang begitu dalam sehingga kita tergerak untuk melakukan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak keluar kita dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampunkan semua dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita. Allah Subhanahu wa taala lunaskan hutang-hutang kita. Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakit-penyakit kita. Penyakit zahir dan penyakit batin. Penyakit zahir dan penyakit batin ini penyakit batin yang lebih penting. Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakit batin kita dan tidak meninggal kita kecuali Allah Subhanahu wa taala cabut dalam keadaan husnul khatimah. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.